Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap
dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada ke-12 murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, setia, sabar, dan berkat. Yesus hari ini menunjukkan sisi lemah kita dalam kesetiaan dan kesabarannya untuk membimbing kita. Perjalanan kedua murid Yesus ke Emmaus adalah gambaran perjalanan iman dan pengenalan kita akan Dia. Kita sering mengenal Dia secara dangkal, hanya tahu tetapi tidak memahami. Akibatnya kita keliru, tidak stabil, dan terombang-ambing. Yesus yang bangkit menemui kembali murid-muridnya. Ia meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar bangkit. Pertama, dengan mengingatkan kembali nubuat, derita, wafat, dan kebangkitannya. Yesus 3 kali menubuatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ia akan ditolak tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kata-kata Yesus itu kini terbukti. Ia bangkit, hidup kembali. Kedua, ia meyakinkan mereka lewat pengalaman perjamuan malam terakhir. Sebelum makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikan roti itu kepada murid-muridnya. Lewat tindakan Yesus ini, 2 murid Emmaus tersentak, mata terbuka mengerti, seketika mengenal Yesus yang bangkit. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Mari bangkit dan kobarkan kualitas iman kita. Kita semua dilahirkan dan dibesarkan dengan kualitas kesabaran dan kesetiaan. Kita diutus oleh Yesus untuk memberikan kesaksian kepada dunia dengan setia dan sabar. Seperti Yesus menjadi berkat bagi dunia, kita pun harus menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau selalu mendampingi perjalanan hidup kami sampai hari ini. Uluran tangan kasih-Mu senantiasa kami rasakan dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga hati yang bersemangat memperteguh iman kami dalam mengabdi dan mencintai Engkau dan sesama. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.